Prediksi AC Milan versus Sampdoria 13 Februari 2022. AC Milan akan menghadapi Sampdoria pada pekan ke-25 Serie A 2021-2022 pada Minggu 13 Februari. Pertandingan Liga Italia di San Siro ini dijadwalkan kick-off pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Milan terus berdekat ke puncak klasemen dan kemenangan atas Sampdoria pun dibidik. Namun, Sampdoria sedang percaya diri terutama dengan keberadaan dua pemain barunya, Sebastian Giovinco dan juga Stefano Sensi. Pekan sebelumnya, Milan menaklukkan sang rival sekota sekaligus pemimpin klasemen Inter Milan 2-1. Oliver Giroud mencetak 2 gol pembidik keadaan untuk membawa Milan memangkas jarak 1 poin dengan Nerazzurri di puncak. Setelah itu, Milan menghajar Lazio 4-0 di Coppa Italia. Rafael Leao dan Frankesi masing-masing menyumbang 1 gol, sedangkan Giroud lagi-lagi memborong 2 gol. Milan sedang berada dalam performa yang apik, tapi Sampdoria harus diwaspadai. Sampdoria yang baru-baru ini kembali ditangani Marco Giampaolo yang dulu pernah sebentar melatih Milan baru saja bangkit. Sempat menelan 4 kekalahan beruntun di Serie A, Sampdoria sukses menghantam Sassuolo 4 gol tanpa balas. Gol-gol Sampdoria dicetak oleh Francesco Caputo, Sensi, Andrea Conti, dan Antonio Candreva. Ya, Sensi yang baru dipinjam dari Inter langsung mencetak gol dalam debutnya untuk Sampdoria. Melawan Milan, Sensi kemungkinan besar bakal kembali dipercaya main di menit awal. Giovinco yang dahulu pernah memperkuat Parma dan Juventus, kemudian membela Toronto FC dan Al Hilal, juga siap beraksi setelah kembali ke Italia. Resmi, Theo Hernandez perpanjang kontrak di AC Milan. AC Milan tidak perlu mengkhawatirkan masa depan salah satu pemainnya, Theo Hernandez. Pria berkebangsaan Prancis itu baru-baru ini mendatangkan kontrak baru yang mengingatnya di San Siro hingga tahun 2026 mendatang. Hernandez resmi berlabuh di Milan pada tahun 2019 lalu setelah ditebus dari Real Madrid seharga 20 juta euro. Sejak saat itu, ia selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan Milan mengarungi setiap kompetisi yang diikuti. Sampai saat ini, Hernandez sudah mengantongi total 108 penampilan di semua ajang. Ini membuktikan betapa besar peran Hernandez untuk AC Milan dan sulitnya untuk menggeser namanya di starting 11. Kontribusinya terasa ketika Milan bertemu Inter Milan dalam laga lanjutan Serie A akhir pekan lalu. Ia berkorban dengan melakukan pelanggaran yang membuatnya harus keluar dari pertandingan karena kartu merah. Pada situasi yang umum, pemain yang mendapatkan kartu merah kerap mendatangkan kerugian untuk klub. Namun tidak untuk kali ini, karena Hernandez melanggar pemain Inter pada menit-menit akhir guna menghapus potensi gol penyama skor. Itulah mengapa Milan yakin untuk memperpanjang kontraknya. Isu soal kontrak baru Theo Hernandez sebenarnya telah tersejar sejak beberapa pekan yang lalu. Baik Milan maupun sang agen mengatakan kalau proses negosiasi berlangsung lancar. Milan mengumumkan keputusannya pada hari Jumat malam lewat situs resminya. Dan menurut laporan, ia akan menerima bayaran senilai 4 juta euro setiap tahun selama durasi kontrak berlangsung. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Theo Bernardi Franceschi Hernandez telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2026. Bunyi pernyataan Milan di situs resminya. Milan sepertinya enggan melakukan kesalahan serupa pada tahun 2021 lalu, di mana mereka kehilangan salah satu pemain terbaiknya, yakni Gianluigi Donnarumma. Mereka tak mampu meraup sepeser pun uang karena kontrak Donnarumma berakhir. Pada tahun yang sama, mereka juga harus kehilangan Hakan Çalhanoğlu dengan cara yang serupa. Lebih menyakitkan lagi, pemain berkebangsaan Turki tersebut memilih menyeberang ke klub rival Inter Milan. Tahun ini mereka terancam kehilangan 6 pemain sekaligus karena kontraknya berakhir. Di bulan Juni nanti, mereka adalah Zlatan Ibrahimovic, Antonio Mirante, Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Frankesi, dan juga Junior Mesias. AC Milan disyaratkan akan perpanjang kontrak Ibrahimovic. Masa depan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan diragukan. Usai didebat berbagai cedera, meski begitu Milan tampak mengisyaratkan akan memperpanjang kontrak Ibra. Bintang sepak bola Swedia itu kembali harus menepi akibat cedera tumit usai hasil seri melawan Juventus pada Januari silam. Kabarnya cedera tersebut lebih parah dari dugaan awal karena sampai saat ini Ibrahimovic belum juga kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Dengan cedera itu, maka Ibrahimovic berarti sudah melewatkan 14 pertandingan rossoneri di sepanjang 2021-2022. Pasalnya, mantan boomer Juventus dan Inter Milan itu sempat mengalami cedera tumit lainnya dan cedera lutut di awal musim ini. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic merupakan pemain bergaji tertinggi di AC Milan dengan menerima 7 juta euro per tahun. Akan tetapi kondisi fisik Ibrahimovic yang mulai rentan cedera menimbulkan tanda tanya akan masa depannya. Apalagi kontraknya penyerang berusia 40 tahun itu akan habis pada musim panas nanti dan belum ada negosiasi untuk memperbarui kontraknya.
Kendati demikian, CEO Milan Ivan Gazidis mengungkapkan harapannya agar Ibrahimovic akan bertahan sampai gantung sepatu. Indikasi Milan akan memperbarui kontrak si pemain. Zlatan tahu bahwa setiap tahun yang terlewati, dia perlu menyesuaikan permainan agar terus bisa tampil di level ini. Saya berharap kapanpun waktunya tiba dia akan mengakhiri karirnya di Milan. Gazidis mengatakan kepada CNN sebagai dikutip dari Calcio Mercato. Kami mempunyai sebuah cerita yang istimewa dengan Zlatan. Dia benar-benar telah memberikan sesuatu kepada tim dan terutama para pemain muda ini yang berkembang di klub ini, ucap dia. Meskipun fisiknya tidak sekuat dulu, Ibrahimovic memberikan dampak signifikan kepada AC Milan usai bergabung pada Januari 2020. Setelah kedatangan Ibra, Diavolo Rosso berhasil finish kedua di Liga Italia 2020-2021, posisi terbaik dalam 9 musim terakhir dan di musim ini masih bertahan dalam persaingan Scudetto. Sandro Tonali dipastikan absen di leg pertama Coppa Italia AC Milan versus Inter Milan. AC Milan mendapatkan pukulan jelang pertandingan Derby della Madonnina mereka melawan Inter Milan di semifinal Coppa Italia karena mereka tidak akan diperkuat salah satu gelandang andalan mereka, Sandro Tonali. Gelandang internasional Italia Sandro Tonali akan dipastikan harus melewatkan leg pertama babak semifinal Coppa Italia melawan Inter Milan pada awal bulan depan seperti yang telah diumumkan oleh Hakim Olahraga Italia. Pemain berusia 21 tahun tersebut menerima kartu kuning selama kemenangan 4-0 Rossoneri atas Lazio di babak perempat final di San Siro pada Kamis dini hari. Dan sekarang dia harus melewatkan leg pertama babak semifinal melawan Nerazzurri karena dia sudah mendapatkan kartu kuning di kompetisi tersebut di laga sebelumnya. Memang, AC Milan dijadwalkan akan kembali bertemu dengan rival sekota mereka Inter Milan di babak semifinal Coppa Italia. Dengan leg pertama akan digelar pada awal Maret bulan depan, sementara pasukan Stefano Pioli akan bertindak sebagai tim tamu pada pertengahan Maret di leg kedua di Giuseppe Meazza.